Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan sistem kesehatan nasional dan sistem legislasi tenaga kesehatan. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri yaitu Amanda Permata Putri Andayu dengan NIM 062 sebagai moderator. Lalu ada Salsabila Mita Maulinda dengan NIM 060 sebagai pemateri 2, Nikomal Treni Dewi dengan NIM 61 sebagai pemateri 1, dan yang terakhir ada Naviola Eka Ramadhani dengan NIM 063. Baik, untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri saya persilakan untuk membawakan materinya. Pengertian SKN, di mana SKN ini merupakan sistem kesehatan nasional. Sistem kesehatan nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Di mana pengertian ini diambil dari Peraturan Presiden Nomor 72 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Selanjutnya ada tujuan SKN. Tujuan SKN atau Sistem Kesehatan Nasional adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah secara sinergis berhasil guna dan berdaya guna hingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dasar SKN, di mana dasar SKN ini terdapat yang pertama, perikemanusiaan. Setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasar pada ketuhanan Yang Maha Esa, dengan tidak membedakan golongan, agama, dan bangsa. Selanjutnya ada keseimbangan. Setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual. Selanjutnya ada manfaat. Setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perkehidupan yang sehat bagi setiap warga negara. Selanjutnya ada perlindungan. Setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Selanjutnya yang kelima ada keadilan. Setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau tanpa memandang suku, agama, golongan, dan status sosial ekonominya. Selanjutnya ada penghormatan hak asasi manusia. Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dan kesejahteraan rakyat, maka setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia, di mana prinsip ini terdapat pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada sinergisme dan kemitraan yang dinamis. SKN akan berfungsi baik untuk mencapai tujuannya apabila terjadi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisme atau KIS, baik antar pelaku, antar subsistem, maupun dengan sistem serta subsistem lain di luar SKN. Dengan tatanan ini, maka sistem atau seluruh sektor terkait seperti pembangunan prasarana, keuangan, pendidikan perlu berperan bersama dengan sektor kesehatan untuk mencapai tujuan nasional. Yang ke-8 ada komitmen dan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Agar SKN berfungsi baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan, dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan
tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Pembangunan kesehatan diselenggarakan secara demokratis, berkepastian hukum, terbuka atau transparan, rasional, profesional, secara bertanggung jawab, dan bertanggung jawab gugat atau accountable. Selanjutnya ada legalitas. Setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan SKN, diperlukan dukungan regulasi berupa adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang responsif, memperhatikan kaedah dasar bioetika dan mendukung penyelenggaraan SKN dan penerapannya, law enforcement, dalam menjamin tata tertib pelayanan kesehatan untuk kepentingan terbaik masyarakat. Selanjutnya ada antisipatif dan proaktif. Setiap pelaku pembangunan kesehatan harus mampu melakukan antisipasi atas perubahan yang akan terjadi, yang didasarkan pada pengalaman masa lalu atau pengalaman yang terjadi di negara lain. Dengan mengacu pada antisipasi tersebut, pelaku pembangunan kesehatan perlu lebih proaktif terhadap perubahan lingkungan strategis baik yang bersifat internal maupun eksternal. Selanjutnya ada gender dan non-diskriminatif. Dalam penyelenggaraan SKN, setiap penyusunan rencana kebijakan dan program, serta dalam pelaksanaan program kesehatan harus responsif gender. Kesetaraan gender dalam pembangunan kesehatan adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan hak-hak kesehatannya. Selanjutnya ada kearifan lokal. Penyelenggaraan SKN di daerah harus memperhatikan dan menggunakan potensi daerah yang secara positif dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna pembangunan kesehatan yang dapat diukur secara kuantitatif dari meningkatnya peran serta masyarakat dan secara kualitatif dari meningkatnya kualitas hidup jasmani dan rohani. Yang selanjutnya ada materi legislasi. Yang pertama, pengertian legislasi adalah bagian integral dari legislasi kesehatan Nasional Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Legislasi adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada yang mempengaruhi ilmu dan kiat dalam praktik. Beberapa prinsip dasar dalam legislasi meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, harus jelas membedakan tiap kategori tenaga kesehatan. Yang kedua, badan yang mengurus legislasi bertanggung jawab atas sistem pencatatan. Yang ketiga, pemberian lisensi berdasarkan keberhasilan pendidikan dan ujian sesuai ketetapan. Yang keempat, ada batas waktu minimal masa berlaku lisensi yang diberikan. Yang kelima, memperinci kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan tenaga kesehatan. Dan yang keenam, ada informasi tentang tanggung jawab legal praktik disediakan oleh institusi pendidikan, profesi, dan badan yang mengatur legislasi. Selanjutnya ada tujuan legislasi. Tujuan legislasi yang pertama adalah memberi perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Yang kedua, menginformasikan kepada masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang diberikan dan tanggung jawab para praktisi profesional. Yang ketiga, memelihara kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. 4. Memberikan kejelasan batas kewenangan setiap kategori tenaga kesehatan. Yang kelima, menjamin adanya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Yang keenam, memotivasi pengembangan profesi. Dan yang terakhir, meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan. Selanjutnya, ada 3 komponen legislasi. Yang pertama, sertifikasi. Sertifikasi adalah proses pengakuan terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku atau kompetensi seseorang tenaga kesehatan dengan cara memberikan ijazah atau sertifikat.
Sertifikat kompetensi atau Serkom adalah pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan atau memiliki prestasi di luar program studinya. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seseorang tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia setelah uji lulus kompetensi. Yang kedua ada registrasi. Registrasi merupakan proses administrasi yang harus ditempuh oleh seseorang yang ingin melakukan pelayanan kesehatan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya. Yang ketiga ada lisensi. Lisensi berupa kewenangan kepada seorang tenaga kesehatan yang sudah terregistrasi untuk melaksanakan pelayanan praktik. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada sertifikasi, di mana sertifikasi ini bertujuan untuk yang pertama menyatakan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku tenaga kesehatan sesuai dengan pendidikan tambahan yang diikutinya. Yang kedua, menetapkan klasifikasi, tingkat, dan lingkup praktik sesuai pendidikan tambahan yang dimilikinya. Yang ketiga, yaitu memenuhi persyaratan registrasi sesuai area praktik. Selanjutnya ada mekanisme dari sertifikasi, yaitu yang pertama, tenaga kesehatan terregistrasi mengikuti kursus di area khusus praktik yang diselenggarakan oleh institusi yang memenuhi syarat. Yang kedua, mengajukan aplikasi disertai dengan kelengkapan dokumen untuk ditentukan kelayakan diberikan sertifikat. Mengikuti proses sertifikasi yang dilakukan oleh Konsil. Yang ketiga, tenaga kesehatan register yang memenuhi persyaratan diberikan sertifikat oleh Konsil untuk melakukan praktik tingkat lanjut. Next. Selanjutnya ada registrasi, di mana registrasi ini bertujuan untuk yang pertama menjamin kemampuan tenaga kesehatan untuk melakukan praktik sesuai kewenangan dan kompetensinya. Yang kedua, mengidentifikasi jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan profesional dan vokasional yang akan melakukan praktik sesuai dengan kewenangan dan kompetensi masing-masing. Yang ketiga, mempertahankan proses pemantauan dan pengendalian jumlah dan kualitas tenaga kesehatan profesional dan vokasional yang akan melakukan praktik. Di mana registrasi ini memiliki persyaratan. Yang pertama, registrasi administrasi adalah kegiatan mendaftarkan diri yang dilakukan setiap tahun, berlaku untuk tenaga kesehatan profesional maupun vokasional. Yang kedua, registrasi kompetensi adalah registrasi yang dilakukan setiap tahun untuk memperoleh pengakuan mendapatkan kewenangan dalam melakukan praktik berlaku bagi tenaga kesehatan profesional. Next. Yang terakhir yaitu adalah lisensi, di mana lisensi ini bertujuan untuk memberi kejelasan batas kewenangan tiap kategori tenaga kesehatan untuk melakukan praktik, dan mengesahkan atau memberi bukti untuk melakukan praktik secara profesional. Adapun mekanismenya, yaitu tenaga kesehatan yang telah memenuhi proses registrasi mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk memperoleh perizinan atau lisensi resmi dari pemerintah. Yang kedua, tenaga kesehatan yang telah terregistrasi dan sudah memiliki lisensi disebut tenaga kesehatan register dan dapat bekerja di tatanan pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alur registrasi dari tenaga kesehatan. Sebelum dilakukan registrasi, tenaga kesehatan yang mengajukan registrasi harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain harus mempunyai sertifikat kompetensi yang diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi. Penyelenggaraan uji kompetensi bertujuan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan kompetensi kerja. Uji kompetensi dilaksanakan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan yang memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bekerjasama dengan MTKI. Uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi. Kemudian, setelah dinyatakan kompeten, maka peserta uji kompetensi akan mendapatkan sertifikat kompetensi, yaitu pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya.
Setelah itu, tenaga kesehatan yang baru lulus uji kompetensi mengajukan permohonan secara kolektif oleh perguruan tinggi yang ditujukan kepada MTKI melalui MTKP harus memenuhi persyaratan administrasi dan dokumen. Kemudian, setelah tenaga kesehatan memenuhi kredit untuk mendapatkan STR, tenaga kesehatan dapat mengajukan SIP, yaitu Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan, di mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin dalam bentuk surat izin praktek. Tujuan pemberian SIP ini adalah untuk adanya kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam melakukan prakteknya, pelayanan kesehatan, serta agar masyarakat terlindungi dari praktek pelayanan kesehatan yang tidak berkualitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah membawakan materinya dengan baik. Sebelum menutup presentasi ini, ada pun kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yang mana sistem kesehatan nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin terjaminnya derajat kesehatan masyarakat. Tujuan dari sistem kesehatan nasional adalah untuk terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintahan secara sinergis, berhasil guna, dan berdaya guna hingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Lalu, legislasi adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada yang mempengaruhi ilmu dan kiat dalam praktiknya. Adapun komponen dari legislasi yaitu sertifikasi, registrasi, dan lisensi. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan kata maupun pembawaan kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, saya tutup dengan ucapan terima kasih dan Parama Santi Om, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.